Oke, baik. Ini adalah video demonstrasi tentang project 20 solver, yang mana tugas 20 solver ini adalah tugas di mana kita bisa menginputkan 4 angka, yang mana 4 angka ini nanti akan dikombinasikan, akan dicoba dengan berbagai operator seperti tambah, kurang, kali, dan bagi, sehingga hasilnya menghasilkan angka 20. Nah, untuk menggunakan aplikasi ini cukup membuka di web browser masing-masing dengan alamat websitenya, yaitu ini nazuhifu.github.io/countdown assignment. Nah, ini bisa diakses langsung jika memiliki akses internet. Oke, mari kita coba untuk menggunakan website ini. Pertama kita coba dengan semua angka yang berbeda, misal 2, 3, 5, dan 8. Maka akan menghasilkan beberapa kemungkinan yang menghasilkan angka 20. Coba kita gunakan ada dua angka yang sama, misalkan ini, dan dia tetap akan menggunakan semua angka dan tidak ada yang terduplikasi. Oke, contohnya mari kita coba find. Maka di sini tidak ada yang terduplikasi karena di bagian kode sudah di halau untuk tidak menghasilkan duplikasi. Coba kita gunakan semua dua. Ini tidak mungkin karena dengan input 2222 ini akan menghasilkan nilai maksimal, yaitu 2 pangkat 4, dan itu tidak mencapai nilai 20. Mari kita coba gunakan 4, 4, 4, dan 4. Maka akan menghasilkan beberapa kemungkinan yang juga tidak akan membuat duplikasi begitu. Jadi cukup dia memberikan satu kali hasil. Oke. Nah, untuk website ini sendiri dibuat menggunakan sedikit daripada Bootstrap untuk membantu membuat misalnya section ini 20 solver ini menggunakan kolom dari Bootstrap agar memudahkan untuk membuatnya. Ini contohnya, ini kolom dari Bootstrapnya sendiri. Nah, jadi mudah untuk layoutingnya begitu. Lalu untuk navbarnya juga diambil dari Bootstrap gitu. Oke, untuk ini juga akan jika kita hover juga akan berubah warna ya, untuk sedikit membuat lebih bagus saja. Oke, selanjutnya izinkan saya untuk mereview kode dari website ini. Kodenya terdiri dari 4 kode. Yang pertama ada index.html, yang kedua ada style.css yang merupakan CSS sedikit modifikasi CSS dari kami sendiri. Yang ketiga ada bootstrapnya. Yang keempat ada script.js-nya. Nah, untuk index.html ini cukup simple. Dari navbar ini kami ambil dari bootstrap sendiri, dan hanya mengubah untuk linknya dan untuk mengubah juga untuk kata-katanya. Nah, untuk ini di dalam section untuk menghitungnya itu kami buat sendiri juga, tetapi beberapa ini kami ambil juga dari Bootstrap. Contohnya seperti formnya ini yang tadi, ini juga diambil, formnya ini juga diambil dari Bootstrap ini, supaya tidak memudahkan untuk stylingnya begitu. Oke, begitu untuk index.html yang dia mempunyai link style sheet ke Bootstrap dan juga ke style.css begitu. Dan di sini sedikit diberi icon. Untuk JS-nya juga di sini diberikan link juga ke JS filenya untuk menghitung tadi. Oke, pertama kita coba review daripada style.css-nya. Style.css ini mengimport font Poppins untuk fonts di keseluruhan websitenya, karena kami merasa fonts Poppin enak untuk dibaca juga, jadi cukup baik untuk kita gunakan di website begitu. Lalu ini ada beberapa variabel untuk menentukan warnanya.
Nah, warna itu kami gunakan juga untuk ini 20 solver ini. Jadi dia akan hover dengan warna primary color di sini. Di form control juga kami menggunakan primary color. Jadi ketika dia fokus di sini, dia akan mempunyai outline warna biru begitu. Di sini juga container hovernya begitu, dan untuk juga mengatur beberapa font size-nya gitu untuk agar dia lebih berasa semantik, karena menggunakan variabel yang sama semua, dan juga untuk memudahkan pembacaan kode dari CSS. Nah, untuk style.css ini sendiri memang tidak banyak yang ditulis karena hanya menambahkan sedikit modifikasi agar ada perbedaan, tidak hanya dengan menggunakan bootstrapnya itu. Oke, selanjutnya dari bootstrap ini udah bawaan dari bootstrapnya yang kami download di website bootstrap begitu. Lalu untuk script.js-nya ini adalah beberapa, ini script.js-nya itu pertama dari atas dulu. Nah, di sini script.js-nya itu tertrigger ketika dia ketika user itu memencet tombol submit di sini, karena dia mempunyai ID di angka form ini, dia akan trigger jika kita memencet tombol cari solusi begitu. Nah, dia akan tertrigger gitu. Nah, itu dia tadi. Oke, nah lalu untuk nilai-nilainya angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 ini juga dia mengambil dari ID form itu, lalu diambil datanya ke dalam cons A sampai cons D ini gitu. Oke, selanjutnya untuk menghitung daripada kode ini, dia itu menghitung pertama adalah menghasilkan permutasinya dari angka-angka input tadi, supaya hasilnya itu tidak ada duplikasi, sehingga efisien untuk penghitungan karena tidak menghitung ulang untuk angka-angka yang sama, apalagi duplikasi itu bisa terjadi jika angkanya sama gitu. Nah, sedangkan ini untuk ini tidak terduplikasi begitu. Jadi dia menggunakan function permute ini untuk mendapatkan semua permutasinya gitu. Selanjutnya setelah didapatkan angka permutasi, lalu di sini adalah untuk menghitung solusinya selanjutnya. Nah, di sini fungsi dari array atau dari set unique solution, nantinya dia akan menghindari adanya solusi yang sudah pernah dihitung atau sudah pernah dicatat sebelumnya begitu. Nah, ini di sini adalah untuk menghitung setiap solusinya dengan dia memanggil fungsi calculate all possibilities dengan parameternya yaitu angka-angka tadi yang sudah diberikan ke array. Oke, dia dipanggil di sini calculate all possibilities. Nah, di sini juga ada untuk error handling. Jadi jika ada error maka cukup diabaikan saja, misalkan jika ada pembagian dengan 0 dan sebagainya begitu. Nah, untuk penghitungannya itu karena ada beberapa kemungkinan tanda kurung, maka di sini dicek satu-satu dengan memanggil function check expression tadi untuk menghitung itu. Nah, menghitungnya itu di sini dengan menggunakan fungsi bawaan dari JavaScript yaitu eval, yang mana fungsi bawaan ini akan menghitung hasil matematis dari string yang diberikan ke dia. Jadi tidak perlu mengubah menjadi integer atau sebagainya, tapi cukup diberikan string saja, karena di sini yang diberikan juga string begitu. Jadi lebih mudah untuk menghitungnya gitu. Nah, untuk kombinasi dari kurung-kurungnya ini kami menghitungnya itu, kami mengetahui kombinasi ini dari file bawaan
menggunakan Python, file bawaan, file bantuan menggunakan Python, yang mana file ini membantu dalam mencari himpunan-himpunan bagian begitu. Jadi kami menyadari bahwa untuk kemungkinan tanda kurung itu mirip seperti dia himpunan bagian-bagian. Jadi dari ini akan uh, bisa dilihat sebentar, coba di run. Nah ini di bagian paling bawah ini dia adalah kombinasi-kombinasi tanda kurung yang mungkin. Jadi kami implementasikan itu ke dalam kode script.js ini untuk kemungkinan tanda kurung, yang mana ini ada 11 kemungkinan, ada 11 ya. Oke, setelah itu hasilnya yang sudah divalidasi akan menghasilkan 20, itu diberikan menjadi dikembalikan sebagai array gitu di dalam sini. Nah, lalu setelah itu hasilnya itu dimasukkan ke dalam unique solution agar tidak terdapat duplikasi tadi. Nah, setelah itu ini untuk fungsi untuk menampilkan hasil, dan jika total solusinya itu tidak ada atau nol, maka ini seharusnya ini nggak mungkin atau tidak ada kombinasi yang menghasilkan angka 20 gitu. Oke, untuk review dari codingnya mungkin seperti itu. Dan dari saya juga cukup sepertinya. Nah ini jika kita mencet tadi, judulnya akan membawa ke website saya, yang dimana ini ada repository masih private untuk tugas tersebut begitu, dan ini juga di hosting oleh GitHub sendiri. Oke, mungkin sedikit review dari saya tadi cukup untuk mendemonstrasikan project dari 20 solver tadi. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan dalam penjelasan dan juga kurangnya kenyamanan dalam melihat review saya atau video demonstrasi ini. Oke, terima kasih banyak.